Kita akan mengawali kajian kita di kesempatan kali ini dengan mengenal aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Mengenal aktivitas yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa menggunakan share konten sehingga nanti Anda bisa menyimak melalui coret-coretan yang kita buat ya. Baik. Secara umum, aktivitas yang dilakukan oleh manusia bisa kita bagi menjadi dua. Ada aktivitas ibadah dan ada aktivitas muamalah. Ada aktivitas ibadah, ada aktivitas muamalah. Bahasa lainnya orang sering mengatakan hubungan antara hamba dengan Allah. Dan yang kedua adalah hubungan antara hamba dengan sesama hamba. Aktivitas ibadah mengatur penjelasan hubungan antara hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita pelajari dalam masalah akidah, kita pelajari dari sisi sudut pandang akidah, kita juga pelajari dari sisi ibadah dan seluruh turunannya. Dan seperti yang kita tahu, dalam aktivitas ibadah yang kita lakukan, prinsip yang diajarkan syariat adalah ikuti panduan yang diberikan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengikuti panduan yang diberikan oleh utusan Allah? Karena pada asalnya manusia tidak tahu bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah. Sebab seperti yang kita tahu, ibadah ini kaitannya dengan apa? Urusan bekal akhirat. Ibadah ini kaitannya adalah dengan urusan bekal akhirat. Bagian sini ya. Dan tidak ada satupun hamba yang dia tahu seperti apa akhirat. Kita tidak tahu seperti apa akhirat. Kita juga nggak ngerti bagaimana cara berbahagia di akhirat. Sehingga satu-satunya cara agar kita bisa berbahagia di akhirat adalah ikuti manusia yang diberi wahyu oleh Allah, yang beliau menjelaskan tentang akhirat dan menjelaskan bagaimana cara berbahagia di akhirat. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu ditanya, Anda ketika mati pinginnya apa? Ya pengen bahagia. Setiap hamba yang punya keyakinan hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Kehidupan yang isinya hisab dan tidak ada amal. Tentu saja dia ingin sukses ketika dihisab. Dan dia ingin mendapatkan kebahagiaan setelah menjalani hisab. Baik, kalau kita ingin bahagia di akhirat, ada nggak di antara kita yang tahu seperti apa akhirat? Tidak ada yang tahu. Pernah masuk ke surga? Tidak pernah. Pernah melihat surga? Ma la ainun ra'at. Mata nggak pernah melihatnya. Pernah mendengar seperti apa indahnya suara surga? Wala udhunun sami'at. Nggak pernah ada telinga yang mendengar suara surga. Pernah nggak membayangkan surga? Kita sih pernah membayangkan, tapi nggak tahu itu benar atau tidak. Wala khatara ala qalbi bashar. Nabi SAW mengatakan, nggak pernah terbayang dalam hati seorang hamba. Sehingga manusia indranya nggak mampu menjangkau surga. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya penuh dengan kenikmatan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa berbahagia mendapatkan surga? Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan manusia untuk ngarang. Allah tidak biarkan manusia untuk berinovasi. Allah tidak biarkan manusia untuk melakukan kreasi. Kenapa? Karena logika mereka nggak mampu menjangkau seperti ini. Perasaan mereka nggak mampu untuk mengarang seperti ini. Sebab indera mereka sama sekali tidak mampu menembusnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu. Dan nggak mungkin semua manusia dapat wahyu, itu nggak mungkin. Allah pilih salah satu di antara mereka. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Wa yakhtar, dan Dia memilih sesuai dengan apa yang Dia kehendaki.
Allah pilih salah satu di antara hambanya untuk mengemban wahyu itu, lalu disampaikan kepada umat manusia. Karena itulah kata kunci sukses dalam masalah ibadah apa? Kata kunci sukses dalam masalah ibadah adalah ikuti utusan Allah. Ikuti utusan Allah. Kata kunci untuk sukses dalam masalah ibadah adalah ikuti utusan Allah Ta'ala. Karena beliaulah yang paling tahu tentang bagaimana cara berbahagia di akhirat. Beliau yang paling tahu tentang bagaimana bisa mendapatkan surga, sementara makhluk yang lain mereka tidak mengetahuinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Dan hanya dengan satu cara ini orang bisa berbahagia di surga. Makanya dari hal ini, ulama membuat satu kaidah dalam masalah ibadah. Kaidah dalam masalah ibadah apa? Hukum asal ibadah adalah dilarang kecuali jika ada panduannya. Kenapa Pak kok hukum asalnya dilarang kecuali jika ada panduannya? Tujuan ibadah apa? Untuk berbahagia di akhirat. Anda tahu akhirat? Nggak ada. Nggak tahu. Anda tahu akhirat? Nggak tahu. Lalu bagaimana Anda yang tidak tahu akhirat bisa membuat kreasi dan inovasi untuk bisa berbahagia di akhirat? Karena kita buta akhirat. Dan kita juga buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Maka satu-satunya cara untuk bisa berbahagia di akhirat adalah ikuti orang yang paham akhirat. Sehingga untuk bisa mengikuti orang yang paham akhirat, setiap ibadah harus ada panduannya. Tanpa panduan ibadah itu ya percuma. Dan kalau manusia diizinkan untuk berkreasi dalam masalah ibadah, berarti mereka nggak butuh nabi. Ini boleh berkreasi. Kamu mau ibadah versi apa? Oh, versi saya. Yang penting menenangkan bagi saya. Dia berkreasi. B juga boleh berkreasi. Nanti jadi nggak ada keseragaman. Sehingga manusia kalau dibebaskan untuk berkreasi dalam melakukan ibadah, nggak karuan jadinya. Ada yang pakai gerakan seperti gerakan yoga. Ada yang pakai gerakan seperti gerakan bertapa. Ada yang pakai gerakan A, gerakan B. Mereka nggak dikasih bimbingan, sehingga mereka ngarang sendiri. Gerakan-gerakan itu atas inisiatif pribadinya. Siapa yang bisa jamin kalau ini bisa mengantarkan kebahagiaan di surga? Apakah Anda tahu kalau Allah mencintai gerakan seperti ini? Oh, saya tahu Pak, yang penting hati saya tenang. Kata siapa? Standarnya tidak dikembalikan kepada perasaan manusia, tapi standarnya dikembalikan kepada aturan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau Anda bisa menerima kaidah ini, Anda mendengar dan Anda menerima, bersyukurlah, insya Allah Ahlussunnah. Karena sebagian besar orang yang mereka ketika mendengarkan kaidah ini terasa aneh. Loh, masa hukum asal ibadah kok dilarang? Ibadah kok dilarang Pak Ustadz? Loh, saya tidak ngomong titik sampai di sini. Coba lihat lanjutannya. Kecuali jika ada panduannya. Karena ibadah kalau tidak ada panduannya, ya percuma saja. Loh, yang penting kan banyak ibadah. Betul, banyak ibadah bagus. Tapi ibadah harus sesuai panduan. Karena ibadah itu untuk kebahagiaan di akhirat. Dan manusia nggak boleh ngarang untuk urusan akhirat. Masih banyak orang yang nggak mau nerima Pak kaidah seperti ini. Padahal secara logika masuk banget itu kaidah. Masuk banget itu kaidah secara logika. Kau mau pakai logika apa yang membantah kaidah ini? Kecuali kalau nggak pakai logika ya. Hanya ilmu pokok, yang penting pokoknya seperti ini. Waton suloyo. Mohon maaf kami nggak terima. Logika kita nggak bisa menerima seperti itu. Logika kita mengatakan manusia buta akhirat. Dan dia juga buta bagaimana cara berbahagia di akhirat.
Maka satu-satunya cara untuk bisa berbahagia di akhirat adalah ikuti makhluk yang dikasih oleh Allah wahyu. Sehingga dalam menggapai kebahagiaan di akhirat, kita wajib mengikuti panduan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau manusia berkreasi, siapa yang bisa jamin kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Sangat sederhana dan sangat sesuai logika. Tapi masih banyak orang yang mungkin karena ya wa usyribu fi qulubihim, kalau Bani Israel itu wa usyribu fi qulubihimul ijla, mereka begitu cinta kepada patung pedet sampai mau menyembahnya. Ada sebagian orang yang begitu cinta dengan amalan bid'ah sampai ketika logika berkata, dia tolak tanpa pakai logika.